Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama Ustazah Aris. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah muatan IPS. Kelas 5 SDIT Insan Utama. Pembahasan yang pertama yaitu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya sebagai suatu proses terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilakukan pada aspek bahasa, adat istiadat, dan hubungan manusia dengan alam. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa memiliki arti bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Karena negara kita memiliki keragaman bahasa daerah yang tinggi dari berbagai suku, jadi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara kita. Nah, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, bahasa Indonesia juga digunakan di sekolah, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, dan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, soli dan solihah, sementara itu pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain yang pertama, kita melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat kita adalah bahwa orang muda harus menghormati orang tua atau yang lebih tua dengan cara berbicara yang sopan dan berlaku santun. Pembangunan adat istiadat juga mencakup pelestarian adat istiadat itu sendiri. Banyak tradisi yang turun-temurun berkembang dalam masyarakat daerah seperti acara akikah anak yang baru lahir, acara khitanan, pernikahan, menyambut awal Ramadan, dan lain-lain. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam meliputi mengolah sumber daya alam, yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Kita memanfaatkan alam untuk diolah supaya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam mengolah alam, kita menggunakan teknologi modern. Penggunaan teknologi bertujuan untuk mempermudah pengolahan sumber daya alam dan pengadaan sarana. Pembangunan jalan dan jembatan serta pusat perbelanjaan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, tetapi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Misalnya, para pengusaha furnitur yang menggunakan tanaman jati untuk membuat kursi, meja, dan lemari. Mereka harus melakukan penanaman kembali untuk setiap pohon yang ditebang. Hal ini bertujuan agar hutan tidak gundul dan hasil reboisasi dapat dimanfaatkan kembali pada beberapa tahun kemudian. Kerja bakti merupakan salah satu contoh upaya pembangunan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Banyak manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut seperti adanya komunikasi antar warga, lingkungan menjadi bersih, silaturahmi antar anggota masyarakat, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya memerlukan bantuan seluruh anggota masyarakat agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong dalam perbuatan baik. Maka, sudah sepatutnya kita ikut serta dalam pembangunan sosial budaya negara kita. Ayo, kita semangat menebar manfaat bagi sesama. Upaya pembangunan sosial budaya melalui pendidikan. Belajar dan bermain merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Upaya pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Melalui pendidikan akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya diantaranya mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan, membantu memperbaiki fasilitas pendidikan, dan berperan dalam organisasi masyarakat yang dapat mencerdaskan bangsa. Pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sementara pendidikan non-formal melengkapi pendidikan formal dengan keterampilan seperti terampil bermain alat musik, desain gambar, membuat kue, menjahit pakaian, memperbaiki kendaraan, dan berbahasa asing. Pada pendidikan informal, lebih diutamakan pendidikan dalam keluarga. Tujuannya agar dapat memperbaiki perilaku dan memaksimalkan tumbuh kembang seorang anak dan anggota keluarga lainnya. Interaksi dalam bidang pendidikan. Setiap aktivitas lembaga pendidikan akan memberikan pengalaman penting kepada anak didiknya. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan sumber belajar, interaksi siswa dengan guru, dan interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, Soli dan Solihah, demikian tadi pembahasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.